Halo pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Desa Tablolong ini merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki beragam potensi bahari dan kekayaan laut yang melimpah. Baik, selamat siang. Sebelum saya menjelaskan menyangkut potensi yang ada di Tablolong, tapi saya sedikit mau menguraikan menyangkut jumlah penduduk dulu. Yaitu penduduk di Desa Tablolong KK 319. Itu data tahun 2022 bulan Desember. Jumlah jiwa 1.278 jiwa dari bayi sampai lansia. Untuk pekerjaan nelayan pada umumnya 96% nelayan dan petani rumput laut. 4% dibagi, yaitu ada PNS dan lain-lain, petani. Dan yang potensi yang paling trending di Tablolong adalah rumput laut, baru nelayan. Tapi pada tahun 2001 muncullah rumput laut, maka semua trendingnya ke rumput laut. Hasil rumput laut ini yang menjanjikan. Rumput laut berada di Tablolong karena datangnya dari Pak Ibrahim Mbeda yang mengenalkan ini, ya. Maka rumput laut yang berada di Kabupaten Kupang pertama di Tablolong. Maka oleh sebab itu yang seperti yang saya sampaikan, maka harapan saya selaku kepala desa mohon dukungan dan bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, karena potensi di Desa Tablolong ini sangat menjanjikan, yang terutama di rumput laut. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya seiring waktu berjalan, saya kalau diminta untuk memberikan keterangan, saya siap untuk memberikan keterangan sesuai apa yang saya alami di Tablolong. Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya sudah bersama dua nelayan dan juga masyarakat petani ya, petani dari rumput laut Desa Tablolong. Sudah ada dengan saya bersama Bapak siapa? Pak Herman. Pak Herman dan Kak Aim. Kak Aim. Nah, sudah lama untuk menjadi petani di sini, Pak? Sudah. Berapa tahun? Dari 2000 berapa ya? 2000. Sebelum 2008. Sebelum 2008. Ya. Nah, ini kalau boleh tahu, boleh diceritakan bagaimana sih proses untuk petani rumput laut? Dan sekarang ini sedang diapain nih Pak rumput lautnya, kalau boleh tahu, silahkan. Ini kalau yang ini pembibitan. Ya, jadi ini kan diambil dari tali yang sudah diikat di luar. Nanti diambil, ditimbang dulu. Nanti setelah itu dipotong lagi jadi kecil, terus diikat kembali ke laut untuk dibudidayakan menjadi yang lebih besar. Setelah 45 hari atau berapa minggu begitu, baru dipanen lalu dijemur, ya, dikeringkan. Itu kalau masuk ke situ itu langsung diproses, diproduksi. Harga jualnya per kilo atau bagaimana kalau dari? Jual, iya, sekarang ambil ini 20 per kilo. Dan demikianlah pemirsa dan pendengar RRI Net, obrolan singkat dengan dua petani rumput laut Desa Tablolong. Sebenarnya, selain dijadikan sebagai sarana meningkatkan ekonomi masyarakat, budidaya rumput laut dapat dijadikan juga sebagai sarana wisata edukasi. Seperti apa dan bagaimana konsepnya? Saksikan di obrolan budaya RRI Net berikut ini. Salam baik dan salam jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net. Pada kesempatan hari ini saya Fongkilete akan mengajak Anda, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada saat ini, untuk mengikuti obrolan budaya RRI Net dengan judul Pemberdayaan Potensi Rumput Laut sebagai Wisata Edukasi di Pantai Tablolong. Namun saya tidak sendirian, pada saat ini sudah berada bersama saya di Pantai Tablolong tepatnya. Yang pertama saya menyapa Ibu Maria Suryati Esos, Kepala Bidang Pemasaran Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang. Selamat datang Ibu Maria di Pantai Tablolong. Bagaimana kabar Ibu? Sehat. Salam dan selamat berjumpa kembali. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Kemudian juga saya mau menyapa
Pak Jemi Pedang, Kepala Bidang Penataan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang ya Pak Jemi di Pantai Tablolong. Baik, terima kasih. Halo pendengar dan pemirsa RRI di mana saja kami berada di tempat wisata Tablolong ini. Marilah bergabung bersama kami untuk mendengarkan siaran kami langsung dari RRI. Kabarnya bagaimana Pak, sehat ya? Sehat selalu. Iya, oke. Kemudian juga ada Ketua Kelompok Tani Berkat Desa Tablolong Kabupaten Kupang, Pak Ferdi Pelu. Bagaimana kabar Pak, sehat? Syukur hari ini sehat-sehat dan terima kasih hari ini juga bisa dapat bergabung dengan tim RRI yang terbaik. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Mama, Mbak Saudara, kalau kotong bahas soal potensi rumput laut di Nusa Tenggara Timur memang sangat luar biasa ya. Pantai Tablolong selain dikenal sebagai tempat wisata yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini sangat populer ya, karena memiliki kekayaan biota laut menjadikannya penghasil rumput laut terbesar di Nusa Tenggara Timur. Budidaya rumput laut oleh masyarakat Desa Tablolong di sini dirasa memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan. Namun, budidaya rumput laut belum dipahami secara luas sebagai suatu upaya menjadi wisata edukasi untuk wisatawan. Tentunya dalam upaya menjadikan Pantai Tablolong sebagai destinasi tujuan wisata edukasi, perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana caranya agar ke depan Pantai Tablolong dengan potensi rumput lautnya ini bisa menjadi tempat wisata edukasi? Saya langsung ke Pak Kabid ya, Penataan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Pak Jemi. Bisakah dijelaskan seperti apa potensi rumput laut di Desa Tablolong ini, Pak Jemi? Baik, terima kasih Bung Fungki. Halo pendengar dan pemirsa RRI di mana saja. Perlu untuk kita ketahui bahwa luas perairan Nusa Tenggara Timur kurang lebih dari 200.000 km persegi atau 80,85% dari luas daratan di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa program kegiatan, yaitu pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pesisir pulau-pulau kecil, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, potensi yang terbesar saat ini selain perikanan tangkap juga merupakan potensi adalah rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Yang sangat bagus dilihat dari tren data statistik tahun 2022 itu, produksi rumput laut NTT itu kurang lebih 1,4 miliar ton untuk tahun 2022. Sedangkan untuk Kabupaten Kupang sendiri adalah 1,1 M ton untuk tahun 2022. Dia paling besar dengan daerah-daerah yang lain. Betul, ya? Untuk terbesar di 11 kabupaten yang tersebar yang menghasilkan rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Yaitu Kabupaten Kupang, rumput laut yang tersebar itu ada di 4 kecamatan. Yaitu Kecamatan Sulamu, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, dan Kupang Barat. Dalam hal ini adalah Desa Tablolong. Jadi produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Tablolong ini sebagian besar mata pencariannya adalah petani rumput laut. Nah, sebagai contoh, kelompok pembudidaya yang beranggotakan 10 orang mampu memproduksi lebih dari 300 kg rumput laut kering atau 3 ton rumput laut basah setiap kali produksi. Dan dalam masa 1 tahun mampu berproduksi 3 kali. Itu minimal ya. Berarti dalam setahun itu bisa 4, bisa 5 kali ya Pak ya. Karena masa panennya adalah 45
hari. Tidak tergantung sama musim. Tergantung kecuali ada pasang surut air laut ya. Pasangnya surutnya tidak, tapi musim gelombang yang sangat tinggi. Itu mungkin bisa mempengaruhi. Namun pada saat ini aktivitas kelompok berkurang dikarenakan harga terus menurun walaupun sudah ditetapkan dalam Pergub 39 tahun 2022. Nah, itu juga menjadi masalah gitu ya Pak ya. Tentang tata niaga. Bahwa harga pada tingkat petani tidak boleh, walaupun kami Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan Pergub itu dengan harga 220.000 per kilogram rumput kering basah. Tetapi kenyataannya di lapangan masih ada harga juga yang 12.000 atau 15.000. Jauh sekali ya Pak ya? Jauh sekali. Jadi mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Jemi. Lalu kalau kita melihat pengelolaan dan pemanfaatannya untuk pengembangan ekonomi masyarakatnya seperti apa nih Pak Jemi? Jadi begini Pak Bung Fongki, bahwa pengolahan dan pemanfaatannya untuk masyarakat sangat baik sekali. Hasil dari penjualan rumput laut ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyekolahkan anak-anak sampai tingkat pendidikan tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan lainnya seperti pembangunan rumah yang layak huni, mempunyai sarana komunikasi digital yang cukup baik, dan juga alat transportasi seperti kendaraan yang bisa anak-anak berangkat ke sekolah atau orang tua bisa berangkat ke kantor. Baik, terima kasih Pak Jemi. Saya ke Ibu Yati. Ibu Yati, kalau mau dibilang bahwa Pantai Tablolong ini merupakan aset wisata untuk Kabupaten Kupang ya. Lalu upaya pengembangan Pantai Tablolong ini sejauh ini seperti apa nih Ibu Yati? Baik, terima kasih Bung Fongki. Para pendengar dan pemirsa RRI Kupang, baik, kita tahu bahwa Pantai Tablolong ini adalah wisata unggulan dari Kabupaten Kupang. Namun dalam hal ini kita melihat pengembangan Pantai Tablolong ini sejauh ini pemerintah Kabupaten Kupang itu belum tepat memberikan tipe pengembangan. Karena hal ini ada permasalahan karena kepemilikan pesisir pantai ini masih kepemilikan pribadi. Sehingga kami dari pemerintah masih melihat proses pendekatan dengan masyarakat sambil kita memberikan pengetahuan atau aturan-aturan di mana aturan yang ada itu bahwa jarak dari pecahan ombak terakhir itu 200 meter dari pantai itu masih merupakan milik negara. Namun hal ini kita akan pendekatan secara kekeluargaan untuk bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini aset kita yang betul-betul luar biasa. Tapi di dalam proses pengembangan, walaupun masih dalam pemberian tipe belum terlalu pas dari kami, tapi masyarakat tidak mengurangi untuk semangat masyarakat di dalam melakukan pembudidayaan rumput laut. Hal ini kita melihat bahwa selain masyarakat ini juga dibantu karena meningkatkan pendapatan asli masyarakat khusus keluarga dan juga untuk desa Tablolong ini. Di samping itu juga pantai wisata Tablolong ini dia juga merupakan pantai bahari. Kita melihat ada kunjungan dari turis lokal maupun mancanegara. Dalam 2 tahun terakhir ini ada dari Australia, itu waktu masa COVID saja tahun 2021 itu mereka 87 orang. Itu mereka bersurat ke kami, ke dinas, lalu itu juga diterima oleh Bapak Camat di sini dengan Tony semuanya. Mereka semua menikmati pantai ini dengan segala macam suguhannya. Terus tahun kemarin datang lagi 100 lebih, 100 orang lebih, Bob Foki. Itu juga membuat masyarakat ini termotivasi dengan adanya kunjungan dari luar. Mereka sudah mulai termotivasi untuk membangun pariwisata ini. Untuk itu kami dari pemerintah selalu bersama-sama masyarakat untuk tidak selalu sering untuk mendekatkan diri supaya mereka ini juga bisa tahu bahwa
wisata ini adalah milik kita semua. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mau mempromosikan wisata ini untuk bisa ke depannya dia jauh lebih baik. Namun di dalam pengembangan itu juga kami melakukan untuk pendekatan pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata. Sehingga ke depan kami berharap untuk misi kami ini terwujud dalam pengembangan Pantai Wisata Tabalolong sebagai destinasi unggulan. Itu kalau satu saat Pantai Tabalolong ini, Desa Tabalolong ini menjadi kampung wisata atau kampung rumput laut yang kita lihat seperti di Sulawesi Tenggara itu seperti di itu ada kampung rumput laut. Kita berharap juga seperti itu, Ibu, ya. Kita punya visi dan misi untuk pengembangan wisata Pantai Tabalolong menjadi lebih bagus lagi. Tapi yang menjadi PR-nya adalah bagaimana jalannya, Ibu, dari depan sampai dari depan pintu Tabalolong sampai ke sini, karena kalau dari jalannya itu hot mix ya, tapi jalan menuju ke pantai ini yang butuh kayaknya harus ada jamahan tangan presiden di situ ya, jamahan tangan pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Kupang nih, Ibu. Ya, kalau untuk jalan itu nanti ada koordinasi dengan dinas teknis lainnya untuk kita sama-sama dengan Bapak Desa bisa kerjasama untuk bisa kita menyelesaikan jalan ini untuk lebih baik lagi. Sehingga arus lalu lintas yang untuk wisatawan manca dan lokal dia lebih baik. Betul, supaya menggenjot wisatawan bukan hanya ratusan lagi, Bu. Kita doakan agar lebih dari 500 bisa datang ke sini ya, karena potensinya sangat luar biasa. Ibu sampaikan bahwa ada wisata baharinya, ada rumput lautnya yang sangat luar biasa, yang kita berharap punya mimpi agar Tabalolong bisa menjadi pantai yang sangat indah ya di wilayahnya kita dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Iya, Bung Fongki. Terima kasih Ibu Yati. Saya langsung ke Pak Ferdi Pelu, juga sebagai petani rumput laut ya Pak ya. Ini saya pengen mendengarkan pengalaman Pak Ferdi selaku ketua kelompok tani rumput laut. Bisakah diceritakan seperti apa nih upaya pengelolaan yang dikembangkan kelompoknya Pak Ferdi ini? Baik, terima kasih. Sebelum adanya kami membentuk kelompok yang mendapat sebuah nama, kelompok Berkat, ini juga sebelum itu kami juga sudah menjadi seorang petani rumput laut yang sudah cukup kami berusaha. Dari kurang lebih kalau tidak salah ya, tahun 2006 kita mulai kerja. Dan di situ bergerak awalnya kami sangat dihempit dengan sebuah kekurangan, yaitu bibit. Maka perlahan-lahan pada waktu itu kami dibantu oleh salah satu seorang bapak yang namanya Pak Iban Mida pada waktu itu. Jadi kami mulai mengembangkan bibit-bibit itu hingga sampai pada tahun 2008. 2008 itu kami sangat merasa puas sebagai petani rumput laut, di mana hasilnya sangat memuaskan pada waktu itu. Tetapi pada waktu tahun 2009 itu kami mengalami rumput laut kami mengalami penyakit. Penyakit itu kami juga tidak tahu secara medis, kami tidak tahu bahwa penyakit apa, tetapi penyakit itu membuat rumput laut kami atau khususnya agar-agar dia hancur, dia noe seperti tepung yang putih-putih lendir seperti itu. Apakah karena kondisi air lautnya juga berpengaruh, Pak ya? Menurut saya untuk berpengaruh dalam air laut sebenarnya pada waktu juga tidak, karena air laut itu juga sangat dingin sekali pada waktu itu. Tapi tidak tahu seperti apa sehingga bisa terjadi demikian. Nah, dari situlah kami mengalami kekurangan bibit dari sampai pada tahun 2009, 2010 sampai hari ini kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dari manakah perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa membantu kami dalam hal membantu bibit. Pada tahun kemarin kalau tidak salah tahun 2001 kami dibantu oleh itu sudah kelompok, yaitu kelompok saya, anggota saya ada 19 orang tambah sama ketua menjadi 20 orang. Itu dibantu sama Lantamal 7 Kupang. Itu mereka membantu kami, kelompok saya mendapat bibit kurang lebih sekitar 900 kilo yang mentah. Kami bagi dengan anggota, jadi kami satu orang mendapatkan 45 sampai 47 kilo. Tetapi sayangnya jumlah itu sangat terlalu sedikit untuk kami pakai
mengelolanya dalam usaha kami rumput laut. Oleh karena itu dalam satu tali kami biasa ikatnya 50 kilo, tapi ini hanya 40 lebih kilo, maka hampir-hampir tidak cukup. Kita ukur-ukur yang kecil, tetapi apa boleh buat, setelah kami lepas cuma satu tali hancur. Nah, hingga saat ini kami juga masih terus mengeluh dalam doa kami, kalau bisa Tuhan menolong, perpanjang tangan dari Tuhan untuk bapak-bapak yang ada di provinsi atau kabupaten atau pusat dan dimanapun berada bisa membantu kami. Oke. Iya, saya ke Pak Jemi nih. Pak Jemi tadi disampaikan bahwa ini ada dalam pergumulan ya, masalah bibit ya Pak Jemi ya. Mungkin ada sedikit titik cahaya untuk petani-petani rumput laut di Tablolong ini. Baik, terima kasih Bung Fongki. Jadi terima kasih informasinya Pak Ketua Kelompok ini Berkat. Jadi begini Pak, kami juga sudah mendapat informasi tentang hal ini. Karena memang kami di Dinas Kelautan ini punya di penyuluh di tingkat lapangan, yaitu di Tablolong juga ada penyuluh perikanan yang dimana mereka sendiri juga adalah perpanjang tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi untuk sementara kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kami juga ada mencoba untuk mendeplot bibit rumput laut itu ada di Pulau Kera. Pulau Kera. Jadi untuk sementara kesediaan benih ini kami kemarin sudah kirim ke Ende, Kabupaten Ende, di KCD kami punya kantor cabang di sana untuk ketersediaan bibit untuk di wilayah utara Pantai Flores. Jadi untuk ini juga kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan pihak ini universitas. Dalam hal ini punya program adalah ini kampus mereka belajar. Jadi mereka ada melakukan persiapan pembibitannya ada di Pulau Kera. Jadi dengan adanya informasi ini Pak Ketua, nanti kami sama-sama berkoordinasi untuk bagaimana mengatasi masalah ini. Karena memang rumput laut yang ada di ini Tablolong ini memang luasannya juga jujur saja ini sudah mengalami kepadatan ini penebarannya. Jadi yang seperti tadi Pak bilang jadi berkurang karena pertama adalah bibitnya dan yang kedua adalah penyakitnya. Dan penyakit yang tersebar ada di sini adalah jenis ice, yaitu mengganggu ini di mana rumput laut mengalami pemutihan dan jatuh pada keikatan pada ini talinya. Dan mungkin dari hasil analisis dari teman-teman ini mahasiswa, kemungkinan ini adalah ini bukan pencemaran dari laut tetapi ada sampah-sampahnya atau ini hasil-hasil yang tidak bertanggung jawab ini teman-teman yang adalah penangkapan ikan, hasilnya adalah mencuci dari mesin-mesin kapal itu, dia punya ini kotoran-kotoran minyaknya itu, yaitu yang mungkin yang menghambat, yang mencemari. Tapi untuk tidak sampai mencemari yang sebanyaknya, tetapi memungkinkan untuk menjadi timbulnya penyakit ASS pada rumput laut di Tablolong ini. Oke, Pak Ferdi, apakah bibitnya itu tidak bisa dibuat oleh petani? Berbicara tentang bibit, saya berpikir ini di luar kemampuan kami sebagai petani rumput laut. Sehingga kami hanya bisa berharap ada bantuan dari pihak-pihak yang berwajib untuk bisa membantu kami dalam hal ini, membantu rumput laut atau khususnya agar-agar untuk kami bisa kembali kembangkan usaha petani rumput laut, pertanian rumput laut kami. Tapi sejauh ini pengembangannya masih terus dilakukan, terus dilakukan, tetap diusahakan terus, walaupun hari demi hari kami mengalami sebuah kekecewaan, tetapi kami terus berusaha. Oleh karena itu adalah pendapatan untuk menjamin hidup kami. Jadi istilah kami orang di laut, kalau dayung kering, priuk keling, sehingga kami terus berusaha. jadi walaupun pergumulan cukup berat, tetap dayung saja ya. Dayung saja. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Menuju gerakan cerdas memilih RRI. Menuju pemilih cerdas.
Lai. Wih, apa nih? Mama, Mama, ini beras dan kantong merah sabunnya nih. Kenapa? Potong-potong. Bisa berapa yang malaikat buat potong ini nih, Mama? Karena ikut pertemuan lah. Pertemuan apa? Pertemuan dan caleg dong toh. Biasa, semereka pemilu begini nih. Pas potong mereka mendadak. Mama ini berasa mampu hak suara untuk pemilu nanti lebih berharga dari barang-barang dong. Apakah dunia kalau hal begini sebagai sogok-sogok? Nanti kalau dong jadi pemimpin rakyat, masuk dengar tentang aspirasi. Nanti misalnya kalau kau dosen lulus ini pemilu, nanti dong minta barang kemana? Awi, sadis lah. Bisa begitu jual. Secara mama. Kau memangnya dong tahu kau terus pilih sandong. Soalnya toh. A few moments later. Mama Christine! Mama Christine! Woi! Aduh, tolong cek itu beras dong bakutu semua. Dengan ini apa? Dengan itu sembako dong tuh suka daluarsa. Coba cek. Masa? Ini tadi kok ikut pertemuan tadi sudah kasih kotong suka daluarsa semua itu. Coba tanggal ini. Lewat tanggal nih, itu toh kita bilang. Tuh, sudah nah. Oh, more-more begini nih, misalkan punya dong nah. Tuh capek-capek dari tadi nih. Ini betul tadi sempiang. Itu besok bilang tuh mama sempat percaya nah. Nah mau begini, udah mau naik jadi DPR nih, mau di sana, mau begini. Percuma saya ikut pertemuan tadi. Ya, kita masih di obrolan budaya RRI.net dengan topik pemberdayaan potensi rumput laut sebagai wisata edukasi di Pantai Tablolong. Masih bersama dengan saya Fongki Lete dan juga ada narasumber kita, ada Ibu Yati, kemudian Pak Ferdi dan juga Pak Jemi. Langsung saja saya ke Pak Jemi. Kalau kita bicara soal pengembangan rumput laut sebagai potensi dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir ini memang bukan hal yang mudah ya Pak Jemi ya. Adakah analisis lapangan yang sudah pernah dilakukan dan mengetahui permasalahan-permasalahan serta solusinya seperti apa nih Pak Jemi? Baik, terima kasih Bung Fongki, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan selama ini untuk khususnya di Desa Tablolong ini kami melakukan berdasarkan hasil monitoring terhadap hasil produksi yang dimana kami selalu membandingkan dari tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang ini. Dan perlu diketahui bahwa untuk Tablolong ini produksi rumput laut yang terbanyak adalah sejenis ekatoni. Di mana bibit rumput laut ekatoni ini tersebar dimulai dari ujung pantai Tablolong ini sampai ke Pantai Arcina ya Pak. Jadi untuk sekarang solusinya kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini melakukan pengambilan data secara periodik di lapangan dan membandingkan data dari kami dan data dari penyuluh perikanan di Desa Tablolong. Dan yang kedua, kami juga melakukan kolaborasi baik dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pers dan media LSM. Mengapa kami lakukan kolaborasi ini? Agar kita bisa tahu persoalan-persoalan apa yang terjadi di Tablolong ini, sehingga kita bisa tahu produksinya tahun ini bisa meningkat atau menurun. Misalnya sekarang di Desa Tablolong ini yang seperti yang tadi Pak Ketua Kelompok sampaikan bahwa terjadi ini penurunan karena ini ais penyakit itu, memang ini adalah terjadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa ada pencemaran laut berupa tumpahan minyak dan baik dari Montana maupun dari kapal-kapal perikanan penangkap ikan yang
mencuci mesin-mesin, alat-alat yang labu di situ, menyuci alat jaring, sehingga mengganggu juga aktivitas dari ini para pembudidaya rumput laut. Untuk itu kami menyarankan kepada pihak pemerintah dan masyarakat bisa membagikan zona, di mana zona penangkapan ikan untuk ini labu kapal perikanan dan juga di mana zona untuk budidaya. Betul. Agar jangan sampai ini dibagi supaya tahu jelas gitu ya Pak ya. Jangan sampai pencemarnya itu justru mempengaruhi aktivitas dari petani rumput laut itu sendiri ya Pak ya. Bukan hanya pencemaran saja, tetapi ini pengelolaan, pengelolaan di lapangan. Ya kalau sudah ini lokasinya adalah rumput laut, ya jangan kapal-kapal yang ini penangkapan itu jangan labu lagi di situ. Itu khusus untuk budidaya rumput laut. Ya begitu juga kalau sudah tempat labunya kapal-kapal perikanan, ya rumput laut janganlah lagi ditebarnya, jangan di situ lagi. Gitu. Oke, baik. Saya ke Ibu Yati lagi. Ibu Yati, kalau kita melihat gitu ya, Pantai Tablolong ini sebagai wisata unggulan Kabupaten Kupang, apakah kalau dibuat semacam wisata edukasi rumput laut cocok tidak di tempat ini, Ibu? Baik, terima kasih Bung Fongki. Para pendengar dan pemirsa RRI Kupang yang saya kasihi. Jadi Pantai Tablolong ini bukan hanya sebagai wisata bahari. Kedepannya itu dia harus merupakan wisata edukasi. Wisata edukasi ini bukan hanya untuk kita bagikan kepada para pengunjung, tapi lebih bagus itu kepada anak didik kita. Di mana anak-anak ini kita harus memberikan suatu pelajaran pendidikan bagaimana cara mengelola rumput laut ini dari mulai dari penetapan lokasi, pemilihan bibit, penanaman, penjemburan dan sampai pemasaran, sehingga ke depan itu anak-anak kita ini sudah dibekali dengan hal-hal yang sudah ada. Aset kita, ini kan aset kita yang luar biasa yang sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah kalau kita mengelola tapi kita belum tahu ini rumput laut itu apa, dia itu baiknya bagaimana. Seperti tadi Pak Kabit, Pak Jimmy sudah katakan bahwa rumput laut itu kan ada dia punya masanya, ada dia punya tempatnya. Jadi dia punya pH-nya itu harus dilihat. Tidak boleh ada angkutan laut di situ karena sudah ada tanaman rumput laut di situ, berarti dia harus bersih dari semua. Betul. Dan dia harus lebih cerah warnanya. Kalau tidak salah saya juga sering baca itu lebih cerah dan lain-lain. Kita jemur juga harus di atas bale-bale atau digantung. Cara penanaman juga harus 100 gram. Tidak boleh lebih dari itu. Jaraknya juga 20 cm. Itu ada ukuran semua. Nah ini semua pendidikan bagi kita punya anak-anak, bagi kita semua, apalagi ke depan ini mereka akan menjadi penerus untuk kegiatan seperti ini. Sehingga dari pendidikan itu ke depan lagi pengembangannya sebagai salah satu bentuk wisata edukasi itu dengan pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita mengelola rumput laut ini menjadi suatu kuliner atau sesuatu obat. Kita tahu bahwa rumput laut itu banyak digunakan untuk kosmetik, untuk biskuit crispy, rumput laut ada, ataupun es krim, ataupun makanan lain-lain. Itu kan cara pengelolaannya itu kita perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat kita yang sudah mengelola ini. Di samping itu kita juga memberikan mereka pengetahuan sehingga mereka sudah terbiasa bahwa kita punya rumput laut, kita olah, kita jual sendiri, berarti nilainya lebih tinggi. Sehingga ketika wisatawan datang ke sini tidak jauh-jauh lagi cari. Di sana di Tablolong itu ada pembibitan, ada dia punya penanaman rumput laut. Terus sebelahnya ada dia punya pengolahannya. Pengolahan yang ini terus sampai kepada pemasaran. Bukan hanya untuk di Kupang sini, tapi bisa sampai keluar. Tinggal kita melihat bagaimana cara pengelolaannya, bagaimana kita memberikan pelatihan sampai pendaftarannya melalui haki dan semua uji kelayakannya, kemasannya kita buat supaya lebih menarik sehingga kita tidak kalah dengan
rumput laut yang ada di luar NTT. Jadi harapan ke depan kami pengembangan wisata bahari di Tabalolong ini dia menjadi wisata edukasi, terutama untuk kita sendiri, kita punya anak-anak sendiri, dan juga untuk pengunjung mancanegara dan juga lokal, sehingga dia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kita menjadi unggul atau kita menjadi nomor 1 menjadi branding ini rumput laut. Oke, terima kasih Ibu Yati. Pak Ferdi, tadi disampaikan Ibu Yati bahwa Tabalolong ini sangat cocok ya untuk dibuat semacam wisata edukasi rumput laut. Kalau Bapak Ferdi melihat ini program yang sangat bagus untuk kelompok tani agar bisa mengembangkan potensinya, atau seperti apa nih Pak Ferdi? Saya berpikir ini sangat mendukung kami sebagai petani rumput laut untuk lebih semangat, lebih giat. Karena hasil kami tidak perlu kami capek-capek dijual ke mana-mana lagi. Sudah ada. Di sini juga sudah ada pengelolanya yang namanya itu bergerak di bidang snack, makanan ringan. Itu sudah ada di sini. Jadi ini kami sangat bersyukur sekali kalau itu ada. Itu merupakan sebuah dorongan atau motivasi bagi kami petani rumput laut untuk bisa lebih giat bekerja, karena tidak capek-capek kita jalan keliling lagi mencari pengumpul. Yang berikut, kami juga sangat-sangat memohon kepada pihak-pihak berwajib, itu pihak pemerintah. Akhir-akhir ini rumput laut kami tidak tahu kendalanya apa ya, tapi masalah harga. Kemarin menurut Pergub 20 ke bawah, dan di atasnya seterusnya beberapa itu nanti tergantung pada harga dunia, pasar dunia. Tetapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini turun-turun bisa jadi 9.000, lebih daripada Pergub. Inilah yang menjadi kami kecewa. Kenapa bisa seperti ini? Apakah kendala ini terjadinya pada pemerintah? Itu dijualnya kemana Pak? Pengumpul. Ya, pengumpul ambil dari sini, jadi kami tidak tahu apa itu memang harga sudah dapat pengumpul dapat dari pihak perusahaan, ataukah memang itu disengajakan oleh pihak pengumpul. Kami juga tidak tahu, sehingga kami bisa bersemangat lagi bekerja. Kami mohon bantuan juga dari pemerintah bisa melihat ini, untuk bisa kembalikan, menormalkan kembali untuk harga-harga ini, untuk bisa kami bisa lebih semangat. Artinya bahwa untuk program wisata edukasi terkait dengan rumput laut ini dari para petani sambut baik gitu ya Pak ya. Hanya perlu untuk bagaimana nilai jualnya gitu ya, harus sesuai dengan Pergub yang ada, agar masyarakat juga bisa merasakan ya hasil atau produksi dari para petani rumput laut itu sendiri. Nah, ini Pak Jemi mungkin ada bisa menjawab permasalahan yang terjadi ini Pak Jemi. Baik, terima kasih Bung Poki. Jadi persoalan yang ada menyangkut harga ini begini Pak. Pergub 39 memang sudah mengatur tentang pengiriman rumput laut kering dan juga adalah harga. Jadi harga yang dikeluarkan untuk kita, untuk pembeli untuk rumput laut itu adalah 20.000 per kilogram. Harganya. Tapi kenyataan yang ada, pengumpul-pengumpul itu adalah membeli untuk di pembudidaya adalah ada yang 9.000, ada yang 15.000, ada yang 17.000, dan di bawah standar dari yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, dalam persoalan ini kami baru dapat informasi itu minggu-minggu yang lalu. Jadi mungkin ini adalah kelemahan kami juga dari pemerintah untuk melakukan giat dalam hal pengawasan, khususnya adalah tata niaga harga rumput laut ini. Sudah pernah dicek and recheck Pak Jemi? Sudah, kami sudah lakukan itu, termasuk di ini Kabupaten Alor juga. Itu memang harga itu turun 17.000 dan bahkan ada juga yang 21.000. Jadi bukan hanya di wilayah Tabalolong saja ya Pak ya, tapi daerah lain juga mengalami hal yang sama ya. Jadi memang ini harga rumput laut ini bukan hanya di NTT saja, tapi seluruh Indonesia harga rumput laut ini turun gratis. Memang kita ketahui bahwa untuk kualitas rumput laut di Indonesia, rumput laut di NTT ini adalah nomor 1. Jadi spekulasi pengumpul-pengumpul ini lebih cenderung berada di Nusa Tenggara Timur untuk permainan harganya. Jadi kadang-kadang juga
mereka bawa dari luar, misalnya dari Tual atau dari Maluku masuk ke NTT, mereka mengatakan bahwa itu adalah rumput laut NTT. Padahal itu adalah rumput laut dari ini Tual. Dengan sendirinya mereka sudah mulai untuk bermain harga di tingkat bawah, yaitu di pengepul. Padahal pergub ini sendiri adalah untuk menciptakan iklim standar harga yang berada di pengepul agar pengepul ini tetap sejahtera. Karena kenapa? Karena dulu belum adanya pergub ini, yang menguntungkan adalah pengepul, bukan budidaya. Tapi dengan adanya pergub ini, lebih banyak adalah pembudidaya yang sejahtera dan pengepulnya ini gulung tikar. Jadi yang kami harapkan adalah pembudidaya ini tetap sejahtera sampai sekarang. Hanya karena kondisi di lapangan yang kurang pengawasan ini, jadi nanti coba kami juga terima kasih Bapak Ketua sudah sampaikan ini juga, dan kami juga sudah informasi, nanti kita evaluasi kembali menyangkut bagaimana harga baik di tingkat ini pembudidaya, pengepul, dan tingkat ini nasional. Tawaran solusinya seperti apa nih selain pengawasannya Pak Jemi ya, karena masyarakat petani rumput laut ini juga menggantungkan hidup mereka pada rumput laut ya. Betul. Kalau misalnya harganya menurun, kasihan lah Pak ya gitu. Kira-kira tawaran solusi selain pengawasan apa nih Pak Jemi? Baik, ini jadi begini Pak. Kami di sini juga nanti kami gandeng dengan pihak ketiga, yaitu pengusaha-pengusaha yang dari luar, untuk karena memang kami di sini untuk diketahui bahwa kami di sini ada 3 pabrik Pak. Di Nusa Tenggara Timur, yaitu pabrik di RKN di Tabalolong sini, pabrik yang Astil di ini Sumba Timur, dan juga ada di Semau. Jadi kami selama ini mengharapkan dari tiga pengusaha ini, perusahaan ini menggandeng pengepul-pengepul agar tidak terjadi penurunan harga. Ternyata di tingkat lapangan lagi ini berbeda, karena mereka tidak tidak siap untuk menampung rumput laut yang sangat banyak di Nusa Tenggara Timur dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pembudidaya, sehingga kami mengeluarkan lagi surat keputusan Kepala Dinas untuk kepada perusahaan-perusahaan yang di luar dari 3 itu. Ada sekitar 4. Jadi itu mereka yang mampu untuk membeli rumput laut yang sesuai dengan standar harga yang kita ini keluarkan, yaitu 20.000. Tetapi di sini juga kami berharap dari pihak pengepul, pihak pembudidaya dengan pihak pengusaha, kita sama-sama duduk bersama agar pembudidaya tidak dirugikan oleh ini pengepul. Baik, terima kasih Pak Jemi. Kita berharap agar ada tindak lanjut ya Pak ya, mendengarkan keluhan-keluhan dari para petani agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi para petani rumput laut. Saya ke Ibu Yati. Ibu Yati, kalau misalnya melihat situasi yang ada Ibu Yati ya, ketika masyarakat dan para kelompok tani sudah setuju untuk dilakukannya wisata edukasi, bantuan pemerintah seperti apa Ibu kalau misalnya untuk wisata ini? Ya, kalau untuk bantuan edukasi wisata Tabalolong ini, kami pemerintah pasti akan menyiapkan pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan untuk kelompok-kelompok rumput laut supaya bisa mengelola rumput laut ini lebih baik lagi. Jadi ketika harga yang seperti tadi Pak Jimmy katakan bahwa ada turun naik, daripada kita menjual dengan harga 9.000, alangkah baiknya kita mengelola itu rumput laut menjadi suatu pangan, UKM, usaha snack atau KS atau baso atau apa saja, kita buat suatu kreativitas, sehingga dengan adanya tempat-tempat seperti ini, bahkan dia bukan 9.000 lagi, satu mangkok bisa 50.000, 25.000 bisa, karena dia sudah diolah. Kita melihat di mana-mana, di tempat wisata, di mana-mana, di Bali, di mana-mana semuanya mahal. Kenapa kita tidak bisa? Kita juga harus ciptakan itu. Yang penting kita harus mengikuti sabta pesona itu kan harus ada, sehingga orang juga datang dengan keaslian kita, tapi
mereka juga butuh aman, indah, bersih dan semuanya. Sehingga ada hal yang dibawa kenangan, sehingga ketika mereka pulang mereka akan mau untuk datang lagi dan membawa orang lagi. Nah, sehingga ini akan dipenuhi dengan kelompok-kelompok wisatawan dari umur dari yang kecil sampai yang lanjut usia. Itu harapan ke depan kami seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yati. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan lanjut lagi setelah mendengarkan yang berikut ini. Menuju gerakan cerdas memilih RRI. Menuju pemilih cerdas. Bapak, beta dengar-dengar nih, kotong punya To'o dengan Mama Kici ini ada ikut caleg kah? Bapak juga dengar begitu. Bilang Doma ikut caleg tahun depan. Bukan apa? Hai Bapak beta nih bingung. Beta mau pilih siapa? Dong tuh kotong pun keluarga dekat. Terus? Ya kalau mau dibilang sih kotong pun orang dalam Ju. Tapi Beju takut. Nanti kalau kotong sudah pilih dong nanti dia bilang kotong keluarga ini soal baik. Harus mati dia doang nih. Soal usah takut aneh. Pilih orang tuh yang mewakili suara rakyat. Dia punya visi, misinya harus jelas. Ais rekam jejak dalam hal memimpin juga ada. Bukan karena dia itu To'oko, Teoko, atau siapapun itu. Karena kalau kotong pemilihnya cerdas, maka kotong pemilu ke depan berkualitas. Tapi menurut anak apa cocok kesone kalau ikut caleg? Hai Bapak son cocok memang. Bapak hanya kerja duduk-duduk begini nih. Emangnya Bapak ada rekam jejak apa di masyarakat di sini? Saya ada. Bukan, cepat. Lain terus. Oke, kita masih lanjut lagi di obrolan budaya produksi RRI Kupang. Nah, saya masih bersama juga dengan Pak Jamie, kemudian Ibu Yati, dan juga ada Ketua Kelompok Tani Rumput Laut, Pak Ferdi. Kita lanjut lagi nih, kalau bicara soal rumput laut dan wisata edukasi itu memang sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita melihat potensi-potensi yang ada di Pantai Tabalolong ini. Lalu kira-kira seperti apa nih? Tentunya untuk mencapai suatu kesuksesan butuh adanya kolaborasi ya. Saya ingin bertanya ke Pak Jamie nih, kira-kira seperti apa kolaborasi yang sekiranya dapat dilakukan dengan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan potensi rumput laut sebagai wisata edukasi, Pak Jamie? Silakan. Baik, terima kasih Bung Fongki. Pemirsa dan pendengar di RRI di mana saja, kolaborasi yang kami ingin sampaikan di sini adalah bahwa program pemerintah pusat tahun 2021, 2022 dan 2023 di sentral-sentral pembudidaya, baik pembudidaya rumput laut dan ikan kerapu, di mana kami sebagai pemerintah membuat suatu edukasi, yaitu suatu tempat itu dijadikan kampung budidaya. Ya, untuk Tabalolong ini tahun 2022 ini mungkin kita kolaborasi dengan teman-teman dari TNI Angkatan Laut, yaitu Kampung Bahari. Kampung Bahari, di mana Kampung Bahari ini bukan saja untuk masyarakat yang pembudidaya rumput laut juga, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak kita yang di dunia pendidikan, untuk mengenal lebih jauh, lebih dekat bagaimana budidaya rumput laut ini di Tabalolong ini, sehingga seperti yang Ibu Yati sampaikan, bukan saja untuk menghasilkan rumput laut, tetapi bagaimana inovasi-inovasi pengolahannya sehingga menarik kepada anak-anak kita atau masyarakat untuk menginvestasi di situ untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di Desa Tabalolong di sini maupun di
daerah-daerah pesisir yang lain. Jadi untuk kampung budidaya rumput laut itu sendiri, kami di sini berupaya untuk melakukan ini pendekatan secara sosial kepada masyarakat di sini dengan melakukan sebelumnya adalah dengan membuat suatu penelitian rumput laut bagi mahasiswa-mahasiswa juga, dan kami di sini juga ada lokasi juga di sebelah juga kantor Balai Budidaya Air Laut, di mana mahasiswa-mahasiswa sering melakukan penelitian-penelitian tentang rumput laut. Dan jenis rumput laut yang tersebar di Tabalolong ini adalah ekotoni. Jadi kami di sini selalu memberikan publikasi baik itu di media cetak maupun di wisatawan dengan brosur-brosur, agar bukan hanya saja mengenal tentang rumput laut, tetapi juga mereka juga mengenal bagaimana prospek ke depan untuk kehidupan di laut. Jadi seperti istilahnya Jala Dinita Sarva Jivitam, artinya laut adalah sumber kehidupan. Jadi kita selalu mengedukasi bahwa laut ini punya potensi sangat besar untuk dikembangkan, baik di tingkat baik untuk edukasi wisata maupun edukasi pencairan untuk mata pencairan kita ke depan. Adakah komunitas-komunitas lain, Pak, yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan potensi rumput laut ini? Ada LSM yang ada, tetapi untuk sementara mereka tidak masuk di Tabalolong sini, tetapi mereka ada untuk sementara mereka di Pulau Kera. Pulau Kera untuk pengembangan bibit rumput laut. Karena memang seperti yang awal yang disampaikan oleh Pak Ketua itu, bahwa kita kendala adalah bibit. Jadi ada beberapa kelompok, kita kolaborasi juga dengan Undana, Unkris untuk pengembangan bibit rumput laut di Pulau Kera dan di Kabupaten Ende. Oke, baik, terima kasih Pak Jemi. Saya ke Ibu Yati lagi, kalau rancangan Dinas Parekraf Kabupaten Kupang ke depan terkait dengan wisata edukasi ini seperti apa nih, Ibu? Baik, terima kasih Bung Pongki, para pendengar dan pemirsa RRI Kupang. Rancangan ke depan untuk pengembangan wisata edukasi ini, kami memang lebih menitik beratkan kepada pembangunan sumber daya manusianya. Kalau kita sumber daya manusianya siap, itu apapun kita akan berhasil. Makanya tadi saya mengatakan bahwa edukasi itu lebih penting itu anak-anak didik kita. Jadi para sekolah-sekolah itu nanti ada pelajaran ekstrakurikuler. Itu kan kita bisa mengajak mereka untuk sekalian refreshing ke objek wisata ini. Kita juga menunjukkan bahwa ini bisa dibuat untuk pembibitan rumput laut. Terus menjelaskan seperti tadi bagaimana cara penanaman dan semua. Itu anak-anak suka tuh, Ibu. Iya, itu mereka suka. Anak-anak ini kan suka mencari tahu hal-hal yang baru daripada mereka main game. Lebih baik kan mereka menonton ini dan melihat sambil selfie, tapi kan di rumput laut. Jadi kita polanya itu kita mengajak anak ini dengan menyiapkan segala macam kebutuhan mereka, sehingga mereka juga termotivasi. Jadi kita memberikan mereka petunjuk bahwa ini loh pembuatannya, ini penanamannya. Jadi kita menceritakan itu, mereka akan dengan sungguh-sungguh mendengarkan itu. Generasi-generasi kita ini kan memang butuh hal-hal seperti itu di zaman IT yang sudah terlalu pesat, sehingga kita harus mewajibkan untuk anak-anak didik kita itu untuk mulai membiasakan diri untuk bergaul dengan kita punya alam, wisata alam, entah bahari atau buatan ataupun apa saja. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk kedepannya ini tantangannya lebih berat. Sehingga butuh kesiapan mental diri sendiri. Karena kalau mental anak didik kita diri sendiri sudah bagus, itu kita tidak akan ragukan lagi. Karena itu kesiapan dari anak-anak kita untuk bisa menjadi penerus dari Bapak Ferdi ini. Sehingga ke depan Bapak Ferdi kalau sudah tua kan bisa melanjutkan ke anak-anaknya. Dan ini akan menjadikan mereka lebih baik lagi, lebih pengetahuan lebih baik, dan juga akan menjadi manusia-manusia yang bisa memberi lapangan pekerjaan kepada
yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih kami. Ibu Yati. Saya ke Pak Ferdi, sekaligus bisa memberikan closing statement atau harapan Bapak Ferdi kepada pemerintah atau kepada pihak terkait dengan potensi rumput laut sebagai destinasi wisata edukasi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ongki. Seperti dari saya katakan bahwa yang menjadi kendala-kendala bagi kami petani rumput laut hingga saat ini ialah penyakit. Dan kami berharap pemerintah bisa melihat dan membantu kami mencari cara untuk bagaimana bisa menangani penyakit ini. Yang berikut, kami juga berharap kepada pemerintah, di mana adalah seorang bapak pelindung kami, penolong kami, bisa membantu kami dalam hal ini tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Jimmy, untuk bisa membantu kami bibit. Dan ini juga tidak terlepas dari pengontrolan dari pemerintah tentang harga-harga rumput laut di setiap desa-desa kami, para pengumpul. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Pak Jimmy, Ibu Yati bisa menyampaikan closing statement 1 menit, silakan. Baik, Pak Fongki, pemirsa dan pendengar di RRI di mana saja, marilah kita ke laut saja. Karena laut adalah sumber kehidupan. Karena di laut kita bisa berkreatif untuk memajukan Nusa Tenggara Timur dan mensejahterakan diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamie. Terakhir Ibu Yati, silakan. Baik, para pemirsa dan pendengar RRI Kupang yang saya cintai, baik, saya mengajak kita untuk berwisata di laut, khususnya di Pantai Tablolong ini. Mari kita jaga kita punya laut, karena di sini aset kita, Tuhan sudah memberinya sejak dunia ini diciptakan. Mari kita sama-sama kita mengelola, menjaga dan mendidik anak-anak kita untuk bisa menjaga dan mendapatkan sesuatu yang baik untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Oke, kalau saya, mari pi laut, ambil rumput laut, bikin lawar ya. Itu paling enak kalau kita di Kupang ya. Setuju. Terima kasih Pak Jamie, terima kasih Ibu Yati, terima kasih Pak Ferdi. Terima kasih juga kami ucapkan untuk pendengar dan pemirsa RRI Net yang sudah mendengarkan dan menyaksikan kami obrolan budaya produksi RRI Kupang. Ya, pengembangan potensi rumput laut sebagai sebuah tempat tujuan wisata edukasi memang butuh kolaborasi yang baik dari semua pihak. Tapi saya pikir dengan SDM yang mumpuni dan sumber daya alam yang melimpah, semuanya bisa diwujudkan. Saya Fongki Lete bersama dengan tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di obrolan budaya produksi RRI Kupang berikutnya. Sampai jumpa.